Hai, Kristau di sini. One Piece. Ya, kisah petualangan bajak laut Luffy dan teman-temannya, karakter yang bisa melar itu yang ditonton setiap hari Minggu, kisah bajak laut yang mengarungi lautan yang mencari harta karun One Piece yang akhirnya malah membawa mereka ke dalam sejarah dunia, sejarah yang dirahasiakan pemerintah dunia. Dan di chapter terbaru ini mulai diungkap beberapa rahasia nih. Ya, dengan siaran terbuka dari Dr. Vegapunk, itu ilmuwan mungkin terpintar di dunia One Piece yang mengungkapkan kebenaran yang sulit dipahami tentang abad kekosongan, yaitu sejarah yang hilang dalam cerita One Piece. Perlawanan 20 kerajaan melawan Joy Boy. Ini jadi pertanyaan, kenapa dirahasiakan dan apa yang dirahasiakan nih? Oke, setelah libur 2 minggu, chapter One Piece akhirnya kembali dengan alur di Pulau Egghead yang sedikit demi sedikit menguak rahasia. Ya, ditampilkan di One Piece chapter 1115 dengan judul Tairiku no Danben atau bagian pulau. Dr. Vegapunk membawa cerita kembali ke 900 tahun yang lalu dan dia mulai berbicara tentang Joy Boy dan kelahirannya. Joy Boy dipastikan memiliki kekuatan buah iblis Nika yang saat ini dimiliki oleh Luffy. Dan Joy Boy juga berasal dari suku raksasa Elbaf. Dan di sini Dr. Vegapunk juga menceritakan bahwa Joy Boy juga disebut sebagai bajak laut pertama. Dan akhirnya bagaimana dia bertarung melawan koalisi 20 kerajaan yang sekarang dikenal dengan pemerintahan dunia. Di sini jadi pertanyaan nih, siapa yang baik dan siapa yang jahat? Apakah yang baik itu Joy Boy atau 20 kerajaan? Namun, abad kekosongan ini berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Dan saat ini dunia kuno ada di dalam lautan dan kita tinggal di atasnya sekarang, yang membuat Dr. Vegapunk meneliti bahwa dunia sekarang akan bisa tenggelam lagi oleh bencana banjir. Ya, bencana banjir dengan kenaikan air laut setinggi 200 meter. Bukan disebabkan oleh alam, melainkan senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Dan ternyata senjata itu masih ada dan menunggu untuk digunakan lagi. Yang artinya perang besar yang terjadi di abad kekosongan ternyata masih berlanjut. Lalu apakah kisah One Piece akan berlanjut dengan pertempuran yang dimulai sejak abad kekosongan, yaitu Joy Boy yang sekarang ini Luffy melawan pemerintahan dunia? Yang menurutku semakin seru aja nih. Dan mungkin chapter berikutnya akan dijelaskan lagi dan lagi rahasia dalam dunia One Piece. Dan ini dari aku setelah membaca chapter terbaru One Piece, chapter 1115. Terus dari kalian nih, aku ingin membacakan beberapa komentar dari kalian terkait One Piece chapter 1115. Siapa tahu bisa buat sharing. Kan namanya juga ngobrol kan. Oke, dimulai dari Mr. K nih. Apakah Stacy dikonfirmasi akan menjadi kru topi jerami? Oh iya, di sini kan dia berbicara sudah tidak memiliki tujuan lagi kan. Komentar selanjutnya, tahu nggak Min? Saya nunggu Dr. Vegapunk bilang kalau Luffy adalah Joy Boy. Apakah banyak yang akan beraliansi dengannya? Atau justru itu akan jadi bencananya? Pengen tahu nih, reaksi, terutama pasukan revolusi. Lalu next komentar yaitu, Oda emang benar-benar jenius nih. Di dunia kita juga dulunya dikenal ada satu benua yang super besar sebelum akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang ada sekarang. Itu disebut dengan Pangaea atau Pangea. Oke, next komentar selanjutnya yaitu permukaan laut naik 200 meter. Kayak nggak asing deh. Ternyata kayak kejadian di Nusantara zaman dulu, di mana Laut Jawa yang kedalamannya sekitar 200 meter dahulunya adalah daratan yang kemudian permukaan air laut naik sekitar 200 meter. Pantesan aja kalau Tenryubito itu tinggal di atas Ritline dan selalu pakai baju kayak gitu. Soalnya dia tahu dunia mau tenggelam. Mungkin. Lalu komentar berikutnya, apakah Laugtel atau Raftel itu ibu kota pusat kerajaan kuno ya? Yang bikin merinding di panel terakhir senjata pemusnah massal itu
masih ada dan hanya menunggu waktu untuk menggunakannya lagi. Jadi penasaran gak sih kira-kira senjata pemusnah massalnya kayak gimana? Bencana ini adalah bencana buatan manusia. Ingat kata-kata ini. Sangat dalam ya. Jir, gue punya teori kalau dulu Joyboy itu membuat senjata yang sangat berbahaya. Tapi karena itu, mungkin Joyboy ingin menyembunyikan senjata itu. Terus karena 20 kerajaan, mungkin takut jika Joyboy berhasil menyempurnakan senjata itu, dia akan menjadi yang terkuat sehingga 20 kerajaan membuat aliansi untuk mengambil senjata tersebut untuk kepentingan sendiri, yaitu kekuasaan. Atau mungkin ada fitnah bahwa Joyboy ingin menghancurkan dunia, makanya Imusama memanipulasi 19 kerajaan untuk beraliansi dengan dalih untuk merebut senjata yang berbahaya. Padahal mereka hanya ingin kekuasaan. Ya gitulah, kurang jelas kesimpulannya sendiri. Lalu komentar selanjutnya. Harta karun One Piece itu adalah dunia itu sendiri yang terdiri hanya satu bagian, One Piece. Daratan dunia yang saat ini masih terendam lautan. Dunia yang bebas tanpa terhalang lautan, dan lautan yang menyatukan sisi daratan terbentuklah All Blue. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya ngarang. Ya, melihat dari chapter agak masuk akal sih kalau One Piece itu maksudnya satu potong benua besar. Air laut naik itu akibat dari munculnya red line yang diteorikan dinding buatan, dan Laughtale mungkin bukan jadi bagian terakhir dari cerita One Piece. Mungkin bagian akhirnya Luffy beneran ngancurin red line yang jadi klimaks akhirnya. Red line hancur dan air laut surut lagi. Teori ngasal sih. Terus bacain komentar terakhir yang mungkin cukup panjang dari Stranger 1165. Yuk teori yuk, Katal nih mau teori dari chapter yang isinya daging semua dengan bumbu micin dikit. Iya, disisipin Kid KW sama Foxy. Oke, yang pertama terkait 1000 tahun yang lalu benua jadi satu atau Pangea. Ini sepertinya udah ambil referensi dari real life bahwa emang dulu benua kita menyatu. Namun karena perubahan geografis dan perbuatan manusia, perang mengakibatkan benua jadi terpisah. Dan hal ini yang dinotis juga sama seluruh fans One Piece. Bahkan fans luar negeri meyakini jika One Piece adalah benua tersebut. Satu daratan besar, bukan All Blue. Terlebih ada fakta menarik tentang nama Pangea. Kalau nggak salah, dalam suatu SPS pernah ada yang menanyakan tentang Kastil Pangea. Yakni itu ada kastil besar base camp Gorosei dan Im-sama di atas Marijoa. Ada yang bertanya ke Oda, apakah Oda mengambil referensi nama kastil tersebut dari nama asli benua Pangea? Tapi Oda nggak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini berarti seakan memang Oda mengambil referensi tersebut untuk dijadikan dalam bahan utama di cerita, bahwa di 1000 tahun yang lalu, seluruh daratan menjadi satu. Dan itu juga berarti Kastil Pangea di Marijoa memiliki hubungan yang erat dengan sejarah panjang. Saya menduga seluruh daratan menjadi satu, dan itu juga berarti Kastil Pangea di Marijoa memiliki hubungan yang erat dengan sejarah panjang. Saya menduga jangan-jangan kastil tersebut dibangun terinspirasi dari kastil di Ancient Kingdom karena para aliansi 20 kerajaan kagum sekaligus iri dengan kejayaan kerajaan kuno. Atau malah plot twist nih, jangan-jangan itu memang kastil asli dari sisa kerajaan kuno yang direbut dan dijadikan base camp aliansi 20 kerajaan sampai sekarang. Lalu yang kedua, tentang kerajaan senjata kuno. Sebetulnya kalian gak usah kaget jika efek samping dari kekuatan senjata kuno itu begitu dahsyat, yang mana efeknya bisa bikin air laut naik 200 meter. Padahal dari dulu efek dahsyatnya udah di-spill. Saat Arabasta, Kuroko bilang Pluton adalah senjata kuno yang bisa menghancurkan suatu negara, dan Robin membenarkannya. Kemudian Poseidon. Neptune juga membenarkan bahwa kekuatan Poseidon yang mana mengendalikan makhluk laut bisa menghancurkan suatu pulau atau daratan dan menenggelamkannya jika digunakan oleh pihak jahat. Artinya apa? Ya, dari dulu sudah di-spill sebenarnya seberapa ngeri kekuatan senjata kuno. Bahkan Tom,
Iceberg dan Frankie pun sampai terbelalak begitu melihat blueprint dari Pluton, yang berarti Pluton memang benar-benar kapal perang yang mengerikan. Poin yang ketiga yaitu perihal lokasi kerajaan kuno atau sisa reruntuhan kota. Saya berasumsi di mana jika reruntuhan tersebut ada di tempat yang jadi sarangnya para Sea King alias Calm Belt. Karena di chapter tersebut menampilkan ada Sea King dan lautnya begitu tenang. Sesuai dengan gambaran Calm Belt di mana lautnya tenang tanpa ombak ataupun badai, tapi Sea King tinggal di situ. Faktor ini juga didukung dengan kata Vegapunk bahwa lokasi sisa-sisa tersebut nggak terjamah, yang berarti pula para fishman sekalipun nggak pernah ke sana atau menemukannya, padahal fishman lah yang paling leluasa berkeliling lautan sampai ke dasar sekalipun. Tapi kenapa mereka nggak bisa menemukannya? Jawabannya itu tadi, seperti kata saya, karena lokasinya ada di sarang para Sea King, makanya para fishman nggak ada yang berani ke sana. Lalu poin yang keempat, panjang banget ya. Jika kekalahan Joy Boy adalah tanda dari akhir Void Century, maka bisa dipastikan Void Century itu berkisar 100 tahun antara dari 900 sampai 800 tahun yang lalu. Dan isi dari Void Century adalah asal mula sengketa kerajaan kuno atau Joy Boy melawan 20 aliansi. Karena diketahui pemerintahan dunia terbentuk sejak 800 tahun yang lalu, dan 800 tahun yang lalu juga adalah kekalahan dari Joy Boy. Poin yang kelima, Oda pinter. Dia gak mau dinilai oleh fans membuat kemenangan Luffy terlalu easy berkat dukungan semua orang. Karena kita tahu setelah siaran ini, dunia pasti akan chaos dan masyarakat mulai menentukan nasib mereka. Akan berada di pihak siapa? Apakah di pihak Luffy atau pemerintahan dunia? Nah, bijaknya Oda di sini tuh menyampaikan lewat Vegapunk bahwa di sejarah tersebut tidak secara jelas menyebutkan pihak mana yang salah atau pihak mana yang benar. Oda membuat masyarakat yang jadi support perang nanti menentukan pilihan mereka sendiri karena mereka berpikir yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Meskipun kita tahu yang mana yang jahat berkat hasil perang sejarah tersebut saat ini, yaitu pemerintah dunia dengan sistem perbudakan dan Tenryubito. Tapi dari POV masyarakat One Piece sendiri, mereka dibuat memilih mau ikut Luffy yang bajak ke laut tapi Tisan Joy Boy, atau stay ikut pemerintahan dunia karena jelas ada Marine yang secara formal di pihak yang baik. Terus poin yang terakhir, poin ke-6 akhirnya. Ya, terakhir melihat info penting bahwa dari dulu satu daratan pernah ada, gimana jangan-jangan maksud dari dibangunnya jembatan Tequila Wolf, tempat Robin time skip, adalah untuk memudahkan para Tenryubito berpergian ke seluruh pulau, karena di masa lalu semua orang berpergian dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah karena semua daratan menyatu belum dipisahkan oleh lautan. Tapi karena hasil perang merubah dunia, maka terpisahlah satu pulau dengan pulau yang lain. Dan 700 tahun yang lalu, Tenryubito ingin mengulang kebiasaan itu dengan memaksa dibangun sebuah jembatan kokoh yang mengelilingi dunia One Piece, agar mudah jalan-jalannya nggak lewat lautan. Makanya para pekerja di sana nggak tahu kemana arah atau ujung jembatan tersebut. Ya karena Tenryubito ingin membangun jembatan yang mengelilingi dunia, berarti dari titik A kembali ke titik A lagi. Hasil setelah 700 tahun, ya nggak kelar-kelar. Akhirnya selesai juga bacain komentar dari kalian tentang One Piece chapter 1115. Banyak banget teori atau pendapat kalian yang aku bacakan tadi ya. Dan tidak apa-apa, seru juga saling berteori dan saling berpendapat. Jadi asik kita mengikuti cerita One Piece. Oke, mungkin cukup segini saja video kali ini. Dan next kita ngobrol apa lagi ya?